Kamu ngerasain nggak? Orang tua itu punya permintaan yang banyak banget, yang susah banget dipenuhi. Atau bahkan permintaan yang bertentangan atau berbeda sama apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda sudah menjalin pacaran dengan seseorang yang baik, seseorang yang oke, seseorang yang bertanggung jawab, tapi kemudian orang tua bilang nggak setuju lah, nggak mau lah, atau sirik lah, itu apa segala macam. Pernah ngalamin seperti itu? Jujur, kalau saya pernah. Dan kejadian seperti itu bukan kejadian cuma sekali atau dua kali saja. Di hampir setiap kali saya berpacaran pasti ada aja komentar dari orang tua yang enggak gitu loh. Enggak sepenuhnya salah komentar dari orang tua. Enggak sepenuhnya komentar mereka itu buruk atau menyusahkan. Tapi biasanya banyak dan sulit sekali untuk dipenuhi semua yang diminta sama si orang tua itu. Pernah ngalamin seperti itu? Ada juga yang kamu belum punya niat untuk menikah misalnya, lalu orang tua mendesak, ayo kamu udah umur berapa? Ayo kakak kamu atau tetangga atau keluarga si ini sudah punya anak, kamu kok belum? Ayolah cepat, jangan terlalu picky, jangan terlalu milih. Ada keluarga yang seperti itu yang mendesak-desak Anda untuk segera menikah, ada nggak? Dalam kondisi apapun, mau single kek, mau punya pasangan kek, mau sudah berpacaran kek, atau bahkan sudah berumah tangga pun. Nah, ini sekarang saya mau ngomong yang sudah berumah tangga, ya. Yang sudah berumah tangga pun bisa loh didesak-desak sama orang tua. Betul nggak? Nih saya mau nanya sama teman-teman, sama Anda yang sudah menikah, sudah berumah tangga, sudah punya anak bahkan. Anda didesak sama orang tua. Ada? Pernah? Kalau ada, tolong ketik di kolom komentar biar saya bisa lihat gitu loh ya. Kasih tahu Anda didesaknya apa. Kalau teman-teman saya yang sudah menikah tuh ada yang didesak untuk cepat punya anak. Ya kan? Ada nggak? Itu yang paling tipikal lah gitu loh, begitu menikah langsung didesak buruan punya anak gitu loh. Ada juga yang didesak untuk tinggal bersama sama orang tua. Udah kamu tinggal aja sama mama, udah kamu tinggal aja sama papa gitu loh. Ada juga desakan-desakan untuk mengalah sama suami gitu. Kalau yang perempuan bisa didesak walaupun suaminya yang brengsek, walaupun suaminya yang kurang ajar, walaupun suaminya yang tidak bertanggung jawab, tapi si orang tua kita tuh mendesak untuk udah ngalah aja sama suami. Dia kan pemimpin, kita harus ngalah sama pemimpin. Ada yang seperti itu, yang Anda didesak sama orang tua Anda untuk mengalah sama suami yang tidak baik. Atau sebaliknya juga, suami yang didesak oleh orang tuanya untuk mengikuti semua maunya istri gitu loh. Kayak ada istilahnya, kalau misalnya istri happy, maka pernikahan happy. Jadi turuti maunya istri. Ada yang seperti itu, didesak untuk mengikuti maunya istri. Jadi sampai kapanpun, bahkan ketika udah punya anak 2 juga, masih aja ada orang tua yang suka mendesak-desak. Bener nggak teman-teman? Jadi sampai di titik ini, apa sih pelajaran yang perlu kita sadarin? Pelajaran pertama adalah orang tua memang cenderung memaksakan kehendak. Itu lessons nomor 1. Ya, mereka cenderung untuk memaksakan kehendak. Kalaupun ada orang tua yang tidak memaksakan kehendak seperti itu saya sebutnya adalah anomali atau sesuatu yang di luar keumuman, ya. Sesuatu yang di luar dari kewajaran. Wajarnya orang tua memang mendesak-desak. Wajar tuh bukan berarti baik ya. Wajar tuh artinya banyak sekali yang melakukan, jadi sehingga terasa normal. Tapi apakah orang tua memaksakan atau mendesak itu baik? Ya, apapun yang sifatnya memaksa-maksa itu nggak baik. Betul nggak teman-teman? Dan walaupun kita sudah tahu nih, walaupun kita sudah tahu bahwa mendesak atau memaksa anak itu tidak baik, cuman kita ada kecenderungan nanti ketika kita jadi orang tua, ketika kita sudah tua nanti, ada kecenderungan kita pun melakukan hal yang serupa. Walaupun mungkin berbeda intensitasnya ya. Kita mungkin tidak akan mengulangi persis desakannya orang tua kita, tapi kita akan mendesak di bidang yang lain. Ya. Jadi sebagai orang tua kita punya kecenderungan untuk memaksa, untuk mendesak. Itu adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah fakta yang perlu kita terima bersama-sama, ya. Karena untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik nanti, ketika kita sudah punya keluarga atau punya anak, kita mesti sadari dulu bahwa semakin kita tua, semakin kita pengen maksa, gitu, pengen mendesak. Kenapa? Coba yang nomor 1. Karena pertama, karena mereka merasa sudah lebih tua, gitu loh. Mereka pikir, atau bukan mereka pikir, orang-orang tua itu pikir tua sama dengan pintar, pintar sama dengan bijak, bijak sama dengan tahu segalanya. Jadi kalau gue udah pintar, bijak, dan tahu segalanya, ya lo harus dengerin maunya gue, lo harus turutin maunya gue, lo harus ngikutin keputusan
dan arahannya gue gitu. Jadi mereka pikir tua sama dengan tahu segalanya. Makin tua, makin sok tahu. Udah sok tahu, sok tua lagi. Itu kecenderungan kenapa orang tua suka memaksakan, ya, memaksakan kebenarannya dia, memaksakan pandangannya dia. Alasan kedua, kenapa orang tua cenderung memaksakan, termasuk kita nanti ya, akan berkali-kali tergelincir untuk maksain sesuatu karena kita pikir kita berhak begitu. Nah, ini sebuah poin yang saya sudah bahas berkali-kali di kelas cinta, bahwa anak bukan properti orang tua. Ya, anak bukan hak milik orang tua. Kalau mau pakai kata yang lebih tepat mungkin titipan gitu loh ya. Jadi orang tua itu hanya sosok yang dipercayakan untuk mengurus sementara waktu gitu loh, bukan pemiliknya. Kalau kita sudah meyakini bahwa saya bukan pemilik anak saya hanya caretaker-nya saja, saya hanya sebagai halte sementara yang menjaga, yang mendorong dia ke tempat yang lebih baik, maka saya tidak akan memaksakan kehendak, betul? Nah, orang-orang yang merasa anak adalah haknya dia, anak adalah miliknya dialah, properti saya bilangnya, itu yang cenderung akan memaksakan kehendaknya atau mendesak anaknya ngelakuin segala sesuatu yang diinginkan oleh orang tuanya. Itu yang membuat orang tua cenderung memaksakan. Yang ketiga yang membuat orang tua cenderung memaksakan atau mendesak melakukan sesuatu adalah karena si orang tuanya itu melihat anaknya tuh lemah, melihat anaknya itu tidak berpengalaman gitu ya. Anaknya itu melakukan kesalahan demi kesalahan dan nggak belajar-belajar. Nah, ketika seorang anak itu terlihat kurang kuat, kurang mampu gitu, kurang tangguh, maka orang tua akan terus nyuapin gitu loh, ngedikte, karena dipikir kita bodoh. Dipikir kita lemah, dipikir kita anak ingusan gitu. Memang di satu titik, pada saat kita memang benar-benar memang anak ingusan yang nggak punya pengetahuan, nggak bisa mikir dan lain-lainnya, ya masuk akal kalau orang tua mendikte gitu. Contohnya waktu kita usia SD kan orang tua bilang, kamu ikut ekskul ini, kamu ikut coba ini, kamu coba itu. Jadi orang tua memang mendorong dan memaksakan si anaknya mencoba sesuatu. Tapi mencobanya tuh banyak, mencoba A, B, C, ikut kursus ini, ikut kursus itu, belajar ini, belajar itu, kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi biar anaknya nanti yang memilih. Tapi sampai anaknya bisa memilih, orang tuanya mendesak anaknya untuk coba semua, lihat semua gitu loh. Cicipin semua, rasain semua. Kalau misalnya nggak enak, ambil keputusan. Misalnya enak, ambil juga keputusan. Jadi orang tua tuh seperti itu gitu loh. Memang akan sedikit mendesak, sedikit memaksakan pada saat anaknya masih terlalu kecil, nggak ngerti apa-apa. Jadi mau nggak mau ya didikte, didorong, dipaksa. Tapi di satu titik, ketika anaknya masuk ke, saya sebut usia SMA lah ya, saya sebutnya gitu, SMA atau kuliah, apalagi usia kerja. Sewajarnya seorang anak sudah tidak terlihat dongol lagi ya, sudah tidak terlihat lemah. Otaknya jalan gitu kan ya. Mungkin tidak semua keputusan anaknya itu baik ataupun berhasil, tapi ketika keputusan si anak salah atau anaknya gagal atau anaknya terluka, si anak ini mampu bangkit lagi gitu loh, mampu berdiri lagi, mampu cepat untuk membal gitu, nggak minta-minta uang orang tuanya, nggak pakai banyak fasilitas. Jadi gitu loh, sepanjang si orang tua masih ngeliat anak masih pakai uangnya gue, nih anak masih minta-minta fasilitas hidup gue, nih anak masih tidur di rumah gue, nih anak kalau ngapa-ngapain masih pakai kekayaannya gue gitu. Dia nggak bisa hidup sendiri, dia tidak punya uang sendiri, dia tidak bisa bangkit sendiri, belajar sendiri gitu loh. Nah, pada saat orang tua melihat anaknya itu lemah seperti itulah, biasanya orang tua jadi akan memaksakan, mendesak gitu loh, karena dipikir anaknya nggak berdaya. Ya, Anda mesti ngerti ini dulu nih. Anda mesti ngerti ini. Jadi buat Anda yang sering ngerasa, kok papa gue maksa-maksa gue buat ngelakuin apa yang dia mau, papa gue tuh ngelarang gue buat pilih pasangan yang gue mau, mama gue kok kayaknya menyusahkan rumah tangganya gue. Sekarang saya tanya, Anda sudah hidup sendiri belum? Anda sudah tidak pakai fasilitas dia belum? Anda masih nete sama orang tua nggak nih? Jangan-jangan pakai uangnya dia, mobilnya dia, rumahnya dia. Sepanjang Anda masih menunjukkan kelemahan dan ketergantungan seperti itu, orang tua biasanya lebih leluasa buat ngatur-ngatur. Make sense nggak, teman-teman? Kalau misalnya kamu pengen ngebantah orang tua, kamu pengen menolak permintaan orang tua mikir gini, lo masih pakai baju yang gue beliin, lo masih tinggal di rumah ini,
gitu loh. Lo sok-sokan pengen pilih jalan lo sendiri. Teman-teman paham maksud saya? Ya, jadi bukannya orang tua berhak untuk ngatur-ngatur, bukan itu poin saya. Cuman orang tua ada di atas angin istilahnya. Dia merasa powerful ketika anaknya itu masih bergantung sama orang tuanya. Itu sebabnya saya bilang di kelas kita dari semenjak kapan tahu, belasan tahun yang lalu, saya bilang dari semenjak usia SMA, kalaupun SMA nggak bisa, kuliah lah. Sudah biasakan cari uang. Biasakan Anda cari uang untuk keperluan pribadi. Ya Anda nggak, kalau misalnya kuliah belum tentu Anda bisa hidup ngekos sendiri sih, belum tentu bisa kayak gitu. Cuman setidak-tidaknya Anda belajar untuk punya kemampuan, punya kekuatan. Jadi kalau misalnya orang tua lagi marah-marah, Anda nggak takut gitu, Anda bisa hidup sendiri, Anda bisa apa istilahnya ya? Anda bisa bangkit sendiri tanpa nyusu netek dari orang tua mulu gitu. Paham? Ini dari semenjak usia kuliah, ini saya nggak tahu yang nonton ini ada berapa banyak. Jadi kalau misalnya Anda di usia kuliah atau SMA bahkan, mulai fokus cari uang, cari kerjaan. Nggak harus banyak uangnya, saya ngerti kalau misalnya masih usia muda banget nggak bisa cari uang banyak-banyak. Kecuali Anda punya modal, punya koneksi, punya apa segala macam. Jadi mulai belajar mandiri, supaya orang tua melihat Anda sebagai sosok yang, ini anak udah gede, ini anak udah bisa mikir sendiri, ini anak udah ngambil sebuah keputusan kemarin lalu dia gagal, tapi dia bisa bangkit lagi. Ini anak bisa bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Ini anak nggak mengeluh-ngeluh, nggak nangis-nangis minta bantuan orang tuanya. Itu loh teman-teman, ya.